Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2864. My Novel. Suara si pemalas itu benar-benar provokatif. Su Yi tidak suka pertengkaran verbal. Namun, dia berniat menguji orang-orang misterius itu, dan segera menutup mulutnya untuk menahan kekuatan supernatural Tianxian, dan berkata dengan suara tenang, jika kamu berbicara kasar, kamu akan dihukum. Terjadi keheningan yang mematikan. Tidak ada yang terjadi. Setelah beberapa saat, tawa keras si pemalas tiba-tiba terdengar. Hahaha, apakah kamu mencoba menertawakanku sampai mati, boneka kecil? Segera setelah itu, terdengar ledakan tawa. Sebelum kamu memahami tatanan takdir, kamu ingin menggunakan hukum konstitusi surga untuk menghukumku. Harus kukatakan, kamu sangat berani, anak kecil. Aneh, bagaimana mungkin harta karun seperti buku takdir jatuh ke tangan anak kecil yang bodoh seperti itu? Suara-suara itu berbeda satu demi satu, entah bercanda, mengejek, atau menyindir. Su Yi mengerutkan kening, bukan. Coba lagi. Dengan segel hati dan jiwanya, dia menggunakan metode rahasia bab induksi Lingtai, dan cahaya hati yang terang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Setelah itu, Su Yi sekali lagi menggunakan kekuatan supernatural mulut yang mengandung Tianxian. Siapapun yang tidak menghormatiku akan dihukum. Buku takdir tiba-tiba menjadi panas. Dan di tempat yang aneh di buku takdir, langit yang gelap tiba-tiba dipenuhi dengan aturan dan perintah yang menyilaukan. Semburan aura malapetaka yang menyedihkan menyebar. Tiba-tiba, ledakan kepanikan dan kepanikan terdengar di tempat yang aneh ini. Benda kecil itu, sembunyi, ledakan, di langit, seperti penguasa surga yang menunjukkan kekuatannya, petir dengan aura misterius mengalir turun, menyambar seperti cambuk panjang. Lolongan hantu dan serigala tiba-tiba terdengar. Mo Hanyi, hari anjing. Tidak baik bagimu untuk memprovokasi siapapun, kamu harus memprovokasi bajingan kecil itu. Beberapa orang berlarian dengan kepala di tangan mereka, mengutuk. Petir yang terang menyambar dengan tertib, menyebabkan kekacauan di arena, dan teriakan di mana-mana. Kenapa kita harus dihukum? Itu semua urusan Mo Hanyi. Kenapa kita harus dibiarkan menderita bencana yang tidak diinginkan? Petugas kehidupan tidak bisa bertindak seperti ini. Wajah Su Yi pucat. Ketika dia berhadapan dengan raja-raja iblis itu sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak energi mentalnya. Sekarang setelah dia menggunakan hukuman semacam ini sekaligus, hati dan jiwanya menjadi gelap dan dia sangat lemah. Tapi dia tertawa. Orang-orang misterius itu ditekan dalam buku takdir karena alasan yang tidak diketahui. Mungkin mereka semua lebih menakutkan daripada yang lain, tetapi dengan bab induksi Lingtai, tampaknya tidak sulit untuk menghadapinya. Petugas takdir kecil, aku yakin. Kau ingin mengobrol, kau pasti tidak tahu rahasia buku takdir, aku bisa memberitahumu semuanya. Pria malas, bernama Mo Hanyi berbicara lagi, asalkan kau tidak membenciku. Su Yi menolak tanpa ragu, tidak tertarik. Lagi pula, singkirkan buku takdir itu. Dia sama sekali tidak bisa mempercayai orang-orang misterius itu, dan dia tidak akan pernah mencoba mendapatkan apapun dari mulut lawan sebelum dia benar-benar mengendalikan buku takdir. Belum lagi, dia merasakan kebencian yang besar dari kata-kata orang-orang misterius itu. Ada kebencian terhadap Xiao Jian. Ada juga kebencian karena mendapatkan buku takdir. Selain itu, bagi Su Yi, sudah merupakan kegembiraan yang tak terduga untuk dapat memperoleh warisan bab induksi Lingtai kali ini, jadi tentu saja dia tidak akan meminta apapun lagi. Bahkan jika dia ingin memahami rahasia buku takdir, dia akan menjelajahinya sendiri tanpa orang lain menunjukkannya. Tanpa berpikir panjang lagi, Su Yi menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, mengoperasikan bab induksi Lingtai, dan mengabdikan dirinya untuk mengolah kondisi pikirannya. Dalam buku takdir, ada aliran kekuatan misterius yang mengalir deras ke dalam hati dan jiwa untuk mengisi kembali konsumsi sebelumnya. Setelah 1 hari, setengah dari kekuatan mental dipulihkan. Namun Su Yi tidak berani menunda. Selanjutnya, kamu tinggal di sini dan tunggu untuk bertemu denganku. Su Yi memanggil Xing Chanzi, aku akan datang menemuimu setiap 7 hari sekali. Jika kamu tidak menemuiku pada waktu yang ditentukan, kamu akan segera pergi. Xing Chanzi telah terbongkar, jadi tidak cocok untuk pergi ke Lingbao Tiancheng. Daripada berpetualang sendiri, lebih baik tinggal di sini untuk mendapatkan dukungan. Tuanku, aku, Xing Chanzi hendak mengatakan sesuatu ketika Su Yi menyela, dengarkan pengaturanku. Xing Chanzi menghela napas dan setuju. Su Yi, di sisi lain, berubah menjadi anak laki-laki berpakaian abu-abu dengan sikap riang dan malas. Itu persis penampilan master legendaris Wang Ziwu. Bagaimanapun, di sungai takdir ini,
tidak ada yang mengenal Wang Ziwu. Di depan Lingbao Tiancheng, Su Yi datang untuk ketiga kalinya, tetapi dia tidak pernah memasuki gerbang kota 2 kali pertama. Ketika dia datang kali ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa bawahan dari 7 kaisar iblis merak yang awalnya digantung tinggi di tembok kota telah menghilang. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berjalan menuju kota. Sepanjang jalan, ada kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana, tetapi mereka semua adalah pejalan kaki yang berubah dari makhluk bawah air. Tidak hanya monster, tetapi juga berbagai macam jiwa pendendam, roh jahat, dan hantu. Meskipun Su Yi memiliki banyak informasi, ketika dia berjalan ke kota, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya. Dia pernah mendengar Xing Chanzi berbicara tentang bahwa di bawah sungai takdir yang panjang ini, ada juga banyak raja hantu dan raja roh yang terkenal. Mereka semua dibuktikan oleh makhluk bawah laut yang berbeda, dan mereka juga perlu memadatkan karakter kelahiran mereka. Dikatakan bahwa beberapa hantu tirani juga dapat dipromosikan menjadi kaisar. Namun dibandingkan dengan Raja Iblis dan Kaisar Iblis, jumlah makhluk lain yang menjadi kaisar sangat jarang. Gaya arsitektur Lingbao Tiancheng sangat kasar, menunjukkan pesona kuno dan primitif, dan jalan-jalannya membentang ke segala arah. Toko-toko yang menghadap ke jalan menjual semua jenis barang, dari semua jenis dan corak. Semuanya adalah produk khusus di Sungai Takdir yang panjang. Xing Chanzi pernah memperkenalkan bahwa transaksi di Lingbao Tiancheng dapat dilakukan dengan barter, atau dengan emas murni abadi. Uang giok kehidupan juga bagus. Alasannya sangat sederhana, koin giok takdir yang tersebar di wilayah langit abadi awalnya dimurnikan dari giok takdir bawaan yang dikumpulkan di bawah Sungai Takdir. Adapun emas murni abadi, juga tidak ada kekurangan di bawah Sungai Takdir yang panjang, dan itu adalah mata uang yang dapat digunakan untuk kultivasi. Adapun Su Yi, semuanya hilang, kecuali emas murni abadi. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah emas murni abadi yang dikumpulkan dari rampasan perang sudah tak terhitung. Ada juga ratusan yuan koin giok kehidupan. Jika bukan karena ide pergi ke Lingbao Tiancheng untuk membeli barang, Su Yi, yang kekurangan sumber daya kultivasi, pasti sudah memurnikan emas murni abadi dan uang giok kehidupan. Setelah berkeliling kota untuk waktu yang lama, Su Yi mulai bertindak. Saya ingin setumpuk rumput Yuxuan ini. Apakah Anda memiliki bubur Wulei Banlan untuk dijual? Oke, saya mau 1000 kati. Apa ini? Beli. Su Yi berikutnya menghabiskan uang seperti air mengalir, membeli sumber daya kultivasi di berbagai toko. Yang harus dia keluhkan dengan emosi adalah bahwa di bawah Sungai Takdir yang panjang, itu benar-benar berbeda dari wilayah langit abadi. Di wilayah langit abadi, satu tanaman rumput Yuxuan dapat menjual 300 keping emas murni abadi. Tetapi di Lingbao Tiancheng, Anda hanya dapat membeli 10 keping, dan Anda dapat membeli seikat. Tidak sedikit objek serupa. Semuanya adalah harta langka di alam langit abadi, tetapi semuanya telah menjadi barang biasa di kota surgawi Lingbao ini. Dan beberapa hal yang dapat dilihat di mana-mana di alam surga abadi dijual dengan harga yang sangat tinggi di Lingbao Tiancheng ini. Su Yi mengambil kesempatan untuk menjual harta karun yang tidak terpakai di tubuhnya satu demi satu dengan harga 10 kali atau 100 kali lebih tinggi dari harga wilayah langit abadi. Semua ini membuat Su Yi merasa puas karena telah menemukan kebocoran besar dan mengambil keuntungan besar. Dia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan bahwa jika dia dapat membentuk karavan yang dapat bola-balik antara bawah Sungai Takdir dan langit abadi, dia pasti akan dapat menghasilkan banyak uang dan menghasilkan banyak uang. Namun, segera, Su Yi menepis ide yang tidak realistis ini. Kecuali saya dan sekelompok kecil orang di dunia ini, tidak seorang pun ditakdirkan untuk memasuki Sungai Takdir ini. Namun, Su Yi mendengar bahwa di wilayah langit abadi, banyak kamar dagang teratas telah menjalin hubungan unik dengan Raja Iblis di bawah Sungai Takdir. Sesekali, kamar dagang itu akan berdagang dengan karavan yang dikirim oleh Raja Iblis di Sungai Takdir. Namun, bagaimanapun juga, itu terbatas. Dan risikonya sangat tinggi, dan ada bahaya pingsan kapan saja. Saudaraku, tolong tetaplah di sini. Ketika Su Yi keluar dari sebuah toko, seorang pria kurus dengan alis licik melangkah maju dan berkata dengan misterius, apakah kamu tahu bahwa kamu telah menyebabkan banyak masalah? Su Yi tetap tanpa ekspresi, dan bertanya melalui transmisi suara, apa masalahnya? Dia memperhatikan bahwa tulisan tangan pria kurus ini ditutupi dengan lapisan sisik hitam, dan pupilnya berwarna coklat kekuningan. Dia hanya melihat napas, bukan Raja Iblis. Yang disebut kekayaan tidak terekspos. Akan ada bencana jika terekspos, tidakkah kamu mengerti? Pria kurus itu berkata melalui transmisi suara. Kata-kata ini bukanlah ancaman. Su Yi telah memperhatikan bahwa saat dia terus membeli dan menjual harta karun di kota, dia telah menarik banyak mata yang didambakan. Setiap kali dia pergi ke suatu tempat, dia akan diikuti oleh banyak penguntit secara diam-diam. Dia jelas menganggap dirinya sebagai domba gemuk.
Suyi sengaja berpura-pura terkejut dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa Lingbao Tiancheng ini melarang pertempuran? Pria kurus itu terkekeh. Dia bertekad dalam hatinya, mengetahui bahwa pria di depannya ini memang seorang anak muda yang datang ke Lingbao Tiancheng untuk pertama kalinya, dengan banyak uang, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sudah dianggap sebagai domba gemuk. Di sisi baiknya, tentu saja tidak ada yang berani melakukan apapun, tetapi bagaimana dengan di kegelapan? Mata pria kurus itu penuh arti, Lingbao Tiancheng terlalu besar, dan ada banyak tempat yang tidak dapat disentuh oleh mata keempat penguasa kota. Suyi berkata dengan gugup, bisakah temanku menunjukkan jalan yang jelas? Pria kurus itu merenung, itu tergantung apakah kamu sedang dalam perjalanan atau tidak. Suyi mengerti, mengeluarkan sebuah tas penyimpanan, dan menyerahkannya. Pria kurus itu membukanya, matanya berbinar, dan ada ribuan keping emas murni abadi di dalamnya. Saudaraku, harus kukatakan bahwa kamu sangat beruntung telah bertemu denganku, orang yang baik hati dengan hati bodhisattva. Pria kurus itu menepuk bahu Suyi. Suyi membungkuk dan berkata, setelah semuanya selesai, pasti ada hadiahnya. Pria kurus itu terdiam. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres, orang ini terlalu mudah ditipu, anjing tidak percaya alasan-alasan yang kikuk itu, bagaimana orang ini bisa menganggapnya serius. Namun, pria kurus itu langsung berhenti memikirkannya. My Novel, bagaimanapun, dia telah berkeliaran di kota selama bertahun-tahun, dan kali ini, dia hanya memainkan peran kecil sebagai memimpin jalan bagi mangsanya. Ketika orang itu terbebas, dia bisa menepuk pantatnya dan pergi. Apakah kamu takut? Ikutlah denganku. Pria kurus itu berbalik dan berjalan ke kejauhan, sosoknya seperti ikan yang berenang, berjalan ke kejauhan dengan akrab. Suyi mengikuti di belakang, dan sebuah gambaran terperinci muncul di hatinya. Dalam gulungan gambar, pemandangan tanah 3000 zang di dekatnya muncul, dan sosok mereka yang mengikuti dalam kegelapan juga muncul dengan jelas dalam gulungan gambar. My Novel. Chapter 2865. My Novel. Lingbao Tiancheng memang terlalu besar. Sebelumnya, Suyi menghabiskan waktu hampir 3 jam untuk bolak-balik ke berbagai toko untuk membeli harta karun. Namun, dia hanya mengunjungi sebagian kecil kota. Sepanjang jalan, meskipun dia merasakan ada yang mengikutinya dalam kegelapan, Suyi mengabaikannya dan memikirkan apa yang akan dia dapatkan kali ini. Ada kurang dari 2000 keping emas murni abadi yang tersisa. Hanya ada sekitar 10 koin giok kehidupan yang tersisa. Namun, ada sejumlah besar sumber daya kultivasi di tubuhnya, menurut perkiraan Suyi, itu cukup untuk mendukungnya hingga dia menerobos ke Nowhere. Memikirkan hal ini, Suyi merasa sedikit menyesal. Lingbao Tiancheng ini benar-benar tanah yang diberkati untuk bisnis. Jika tidak ada yang lain, dia ingin menjadi orang jahat. Setelah menghabiskan 1,5 tahun bepergian antara Eternal Tianyu dan Lingbao Tiancheng, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Rejeki nomplok yang tak terukur. Sayang sekali dia datang ke sini untuk tujuan lain, jadi dia harus menyerah. Pria kurus yang mengaku bernama Wei, itu tampaknya takut Suyi akan tersesat, jadi dia sesekali memperlambat laju jalannya di sepanjang jalan untuk mengobrol dengan Suyi. Suyi juga sangat kooperatif, dengan gerakan seperti ingin menghabiskan uang untuk melenyapkan bencana. Wei berpikir sepanjang jalan, apakah orang ini benar-benar orang bodoh yang tidak berpengalaman di dunia ini? Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan nama saudaraku, jadi aku ingin tahu apakah aku bisa memberimu pencerahan. Wei bertanya. Wang Ziwu. Suyi berkata dengan santai. Wang Ziwu. Wei memikirkannya cukup lama, tetapi dia tidak dapat memikirkan sesuatu yang layak dicatat tentang nama itu. Temanku, kemana kau akan membawaku? Suyi tiba-tiba berkata dengan gugup, kau tidak bermaksud menyakitiku, kan? Wei terkejut, dan tertawa, ambil uang orang dan bantu mereka melenyapkan bencana. Saudaraku, aku punya patung bodhisattva di rumahku. Bagaimana mungkin itu orang jahat? Dia menarik liontin giok dari lehernya. Liontin giok itu berwarna hitam, tua dan sederhana, dan pola bodhisattva duduk bersila dengan alis tertunduk terukir di atasnya. Lihat, ini jimatku, saudaraku. Aku telah membawanya sejak aku masih kecil. Jika aku ingin menyakitimu, bodhisattva akan menjadi orang pertama yang tidak mengampuni aku. Wei bersumpah. Suyi melirik liontin giok hitam itu, dan hatinya tergerak, bisakah kamu membuka mataku? Wei segera menyimpannya, dan berkata dengan waspada, bagaimana mungkin harta karun semacam ini dilihat oleh orang lain sesuka hati? Suyi berkata dengan nada meminta maaf, ini aku, Meng Lang, saudaraku, jangan pedulikan. Wei diam-diam berkata dalam hatinya, ketika kamu mati, jangan pedulikan kalau saya menipu Anda. Keduanya berjalan melalui jalan-jalan dan gang-gang kota yang seperti sarang laba-laba selama hampir 1 jam, dan tiba di sebuah gang yang sepi dan sempit. Saudaraku,
Teruslah maju sampai ke ujung dan belok kiri ke rumah pertama. Saat kamu sampai di sana, ketuk pintu 9 kali, dan seseorang akan datang untuk menemuimu. Wei menunjuk ke bagian dalam gang, dan berkata dengan hangat, pergilah, begitu kamu sampai di sana, selama kamu membayar sejumlah uang, kamu dapat tinggal di kota tanpa rasa khawatir. Saat dia mengatakan itu, ada sedikit rasa kasihan di kedalaman matanya. Setelah berbicara sepanjang jalan, dia akhirnya berani menyimpulkan bahwa orang bernama Wang Ziu ini sangat tidak berperasaan dan bodoh sehingga membuat orang merasa tertekan. Melihat bahwa pihak lain akan mati saat ini, Wei tidak tahan dalam hatinya. Suyi ragu-ragu dan berkata, saudaraku, tolong bantu aku, sebaiknya kamu ikut denganku, aku khawatir aku mungkin bertemu orang jahat. Wei hampir tertawa, orang ini tidak terlalu bodoh. Setelah berpikir sejenak, Wei berkata, lupakan saja, orang baik akan melakukannya sampai akhir, kirim sang Buddha ke barat, dan kau ikut denganku. Suyi merasa lega, dan berterima kasih, kakak bisa diandalkan. Saat aku sampai di tempat itu, aku pasti akan berterima kasih padamu. Wei menunggu kalimat ini, dan berkata sambil tersenyum, bagus. Keduanya berjalan ke gang, dengan tenang, langit cerah dan jernih, tetapi gang itu diam-diam menjadi gelap. Semakin dalam Anda masuk, semakin gelap jadinya. Ini seperti berpindah dari terang ke gelap selangkah demi selangkah. Di luar gang, di kejauhan, tiba-tiba beberapa sosok muncul. Sosok-sosok ini, yang sebelumnya diam-diam menatap Suyi, mengikuti sepanjang jalan ke sini. Tetapi saat ini, dia hanya berdiri di sana jauh, tidak berani mendekat sama sekali. Karena, itu adalah Jalan Hukou. Tempat domba masuk ke mulut harimau. Ular-ular lokal yang telah berkeliaran di Lingbao Tiancheng sepanjang tahun tahu bahwa di permukaan, 4 penguasa kotalah yang menguasai seluruh kota. Namun dalam kegelapan yang tak terlihat cahaya, ada juga kekuatan yang saling terkait yang menguasai dunia bawah tanah di kota itu. Di antara mereka, Purple Tiger Water Lord, di Hukou Land adalah Raja Iblis besar yang memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Konon latar belakang Zihu Sujun sangat kuat, dan dia telah mengunjungi gua penguasa kota, Baye Demon Emperor, berkali-kali sebagai tamu. Hukou Land ini adalah wilayah Zihu Sujun, siapa yang berani mendekatinya? Sayang sekali seekor domba gemuk besar yang sudah bertahun-tahun tak kulihat begitu bodohnya diambil alih oleh bajingan Wei itu. Wei hanyalah seorang pria kecil, dan dia sama sekali tidak bisa memakannya. Tidakkah kau lihat domba gemuk besar itu dikirim oleh Wei ke rumah bangsawan Zihu Sujun? Ayo pergi. Sosok-sosok itu semua pergi satu demi satu dengan perasaan tidak rela. Di dalam gang Hukou, serangkaian lentera berdarah muncul diam-diam, memercikkan cahaya darah yang aneh dan berbintik-bintik. Meskipun kegelapan telah sirna, suasana di gang itu menjadi lebih meresap. Suyi menghentakkan kakinya dan berkata dengan gugup, kakak, sebenarnya tempat apa ini? Wei jelas sedikit gugup saat itu, tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata, adik kecil, jangan takut, masih ada aku, kakak. Sampai di ujung gang, tidak ada jalan di sini, dan sebuah tembok menghalangi bagian depan. Tetapi saat lentera berwarna darah itu bergoyang, sudut tambahan diam-diam muncul di mana cahaya berwarna darah bersinar. Di sisi sudut itu terdapat sebuah rumah besar yang diselimuti kabut berwarna darah yang mengepul. Tepat setelah tiba, pintu rumah besar yang tertutup itu tiba-tiba terbuka, dan seorang lelaki tua bungkuk dengan wajah ramah berjalan keluar dari sana. Mata lelaki tua itu berawan, dan dia berkata, apa yang kalian berdua lakukan? Wei bergegas maju dan mulai berbicara dengan lelaki tua itu melalui transmisi suara. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengangguk sedikit. Wei tiba-tiba merasa lega, bergegas ke sisi Suyi, dan berkata sambil tersenyum, kakak, Lu Weng telah berjanji untuk membantumu menghilangkan bencana. Pergilah dengan cepat, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi ayo pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi melihat Suyi menghalangi jalan. Kakak, jangan panik. Aku belum mengucapkan terima kasih padamu. Seperti yang dikatakan Suyi, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Wei. Wei benar-benar tercengang kali ini, mengapa orang bodoh ini tidak melihat beberapa petunjuk sampai sekarang. Dia bahkan benar-benar ingin berterima kasih pada dirinya sendiri. Wei melirik Lu Weng yang berdiri di luar gerbang rumah besar itu tanpa jejak matanya, dan berpikir dalam hatinya, ada Lu Weng di sini, beraninya aku mengambil hadiah terima kasih darimu. Dengan tawa kering, dia menolak dan berkata, adik kecil, aku membantumu karena kebaikan, mengapa kamu peduli dengan hal-hal asing ini? Kamu simpan saja untuk dirimu sendiri, urus dirimu sendiri. Setelah itu, dia menoleh dan pergi. Kakinya seperti diminyaki, dan mereka berjalan begitu cepat sehingga menghilang dalam beberapa kedipan. Orang baik, Su Yi mendesah. Di luar gerbang rumah besar,
Lu Weng menilai Su Yi dengan mata berawan. Yang mulia, apakah kamu tidak takut? Su Yi berkata, aku bisa percaya pada kakak Wei. Lu Weng terkejut, matanya aneh. Yang mulia memiliki penglihatan yang sangat bagus, cepatlah datang. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju rumah besar itu. Su Yi mengikutinya dan berjalan masuk ke dalam rumah besar itu. Tanpa suara, gerbang rumah besar itu tertutup, dan seluruh rumah besar itu diselimuti kabut darah. Namun, lentera-lentera berdarah di gang itu padam tanpa suara, dan seluruh gang itu tenggelam dalam kegelapan yang sunyi. Setelah meninggalkan gang itu, Wei menyeka keringat dingin dari dahinya dan mengembuskan napas panjang. Setiap kali meninggalkan gang Hukou, rasanya seperti berjalan melewati gerbang neraka. Namun, memikirkan panen ini, Wei tidak dapat menahan senyumnya. Sampai sekarang, dia telah sepenuhnya menyimpulkan bahwa pria bernama Wang Ziwu itu benar-benar bodoh. Itu tidak mungkin pura-pura. Jika itu orang lain, siapa yang tidak menyadari semua keanehan dan bahaya seperti dia? Siapa yang akan percaya omong kosongnya sendiri? Hanya saja, mengapa hati nuraniku sedikit sakit? Wei mengusap dadanya. Ada liontin giok yang tergantung di sana. Di liontin giok itu, Bodhisattva duduk dengan alis tertunduk, diam. Entah mengapa, Wei teringat dengan pemandangan di depan rumah besar itu saat Wang Ziwu ingin memberinya hadiah terima kasih. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Meskipun orang bodoh ini bodoh, harus kukatakan bahwa dia adalah orang baik yang akan membalas kebaikannya. Tiba-tiba, Wei terkejut, matanya tiba-tiba terbelalak. Di jalan-jalan yang ramai di kejauhan, ada aliran orang yang datang dan pergi tanpa henti. Dan Wei tiba-tiba melihat sosok yang sangat dikenalnya berjalan maju. Pria itu berpakaian abu-abu dan memiliki wajah yang muda, bukankah dia orang bodoh yang baru saja dikirim ke rumah besar si Huijun? Tiba-tiba, Wei tercengang. Bagaimana situasinya? Apakah aku salah baca? Begitu dia menggertakkan giginya, dia mengejarnya dengan tergesa-gesa. Dari kejauhan, dia mengikuti di belakang Wang Ziwu, dan akhirnya memastikan bahwa itu adalah orang bodoh besar itu. Aneh, sungguh aneh. Mungkinkah seseorang berpura-pura menjadi orang bodoh besar itu? Tapi orang bodoh besar itu bisa berpura-pura menjadi apa? Wei merasa kepalanya tidak cukup kuat. Mengapa kau ingin mengikutiku? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Wei terkejut, dan ketika dia mendongak, dia melihat si tolol besar itu berdiri di depannya pada suatu saat, menatapnya dengan aneh. Wei berkata dengan samar, aku mengenali orang yang salah. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Tunggu. Tiba-tiba, bahu Wei ditahan oleh sebuah tangan, dan sebuah kekuatan tak terlihat memenjarakannya di sana. Wajahnya berubah drastis, dan dia merasa ngeri di dalam hatinya, si tolol besar ini adalah seorang ahli yang tersembunyi. Tanpa ragu, Wei berkata dengan getir, dasar bodoh. Tidak, saudaraku, aku, Wei, mengakui bahwa aku telah dizalimi, dan melihatmu seperti domba besar yang gemuk membuatku takut. Aku mohon, tolong jangan ingat penjahat itu. Ya, maafkan aku sekali. Sambil berbicara, dia segera mengeluarkan kantong penyimpanan, ini adalah hadiah yang kau berikan padaku. Aku belum memindahkan sepeser pun, jadi aku akan mengembalikannya kepadamu. Di satu sisi, Wang Ziwu terkejut, menatap Wei yang panik, dan kemudian ke tas penyimpanan, juga sedikit bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun, Wang Zi tampak tenang dan berkata, karena kamu tahu kamu salah, ikutlah denganku. Dia telah memperhatikan bahwa banyak orang diam-diam menatapnya di sepanjang jalan, yang sangat aneh. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama. Selama dia berada di Lingbao Tiancheng, dia tidak pernah memprovokasi yang benar atau salah, juga tidak memprovokasi siapapun. Namun sayangnya, begitu aku keluar hari ini, seseorang mengikutiku secara diam-diam di sepanjang jalan. Ini benar-benar membingungkan. Hal yang paling aneh adalah orang bernama Wei ini. Bolehkah aku menolak? Wei berkata dengan hati-hati dengan wajah sedih. Tidak mungkin. Wang Ziwu berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak menjelaskan mengapa aku menjadi orang bodoh dan domba gemuk besar, Raja Surgawi dan Lao Su tidak akan dapat menyelamatkanmu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.